rumah aspirasi Sukadi ya. Untuk sementara yang prioritas adalah pemilih Pak Sukadi. Siapa pemilih Pak Sukadi itu, ini wajib Pak hukumnya untuk mendapatkan kartu akses. Nah, kartu akses inilah sebagai bukti nanti di rumah aspirasi masyarakat inilah yang harus dilayani. Sukadi adalah salah satu calon anggota DPRD yang bertarung di Dapil Kutai Barat 1, nomor urut 2 dari Partai Golkar dalam pemilu 2024 ini. Meski baru terjun ke dunia politik dan baru pertama kali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, Sukadi terbilang mampu membuat sebuah terobosan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, yakni menyiapkan wadah yang disebut rumah aspirasi kelak dirinya terpilih. Lalu, bagaimana ide rumah aspirasi tercetus dan seperti apa yang dimaksud dengan rumah aspirasi Sukadi ini? Berikut kita dengarkan penjelasan dari Ketua Tim Kampanye Sukadi, Abah Dadan. Yang pertama mungkin berangkat dari pemikiran Pak Sukadi secara pribadi bahwa hal inilah mungkin yang dianggap penting harus dia lakukan manakala dia menjadi anggota dewan, Pak. Artinya rumah aspirasi ini berfungsi sangat vital, Pak. Pertama, menampung segala keluhan ataupun apa yang menjadi kesulitan masyarakat, sehingga tidak harus ketemu dengan Pak Sukadi, tapi di-cover oleh orang-orang beliau yang memang berkompeten dan mungkin paham di bidang masing-masing di rumah aspirasi itu. Yang kedua, rumah aspirasi pun nanti mungkin memberikan informasi-informasi, Pak, tentang program-program pemerintah seperti apa yang sebenarnya ditujukan untuk masyarakat. Apakah itu bantuan beasiswa misalkan, atau mungkin program-program pemerintah tentang KTP, tentang BPJS, tentang kelompok tani, bantuan-bantuan yang begitu, Pak. Termasuk di dalamnya rumah aspirasi ini juga akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta. Intinya informasi dari perusahaan lah tentang tenaga kerja itu akan masuk melalui sistem yang ada, kemudian akan langsung ter-share ke masyarakat pemilih Pak Sukadi. Jadi melalui rumah aspirasi kita lakukan upaya mempermudah. Misalkan kita mendaftarkan secara online masalah KTP ini, sehingga yang bersangkutan membutuhkan KTP hanya datang sekali ke Capil untuk perekaman. Selanjutnya pengambilan berkas KTP dan sebagainya kita yang lakukan. Jadi masyarakat mudah, Pak. Ya, inilah yang paling utama saya sampaikan, bahwa rumah aspirasi Sukadi ya, untuk sementara yang prioritas adalah pemilih Pak Sukadi. Jadi ini terkait dengan mekanisme atau sistem yang ada, manakala nanti siapa pemilih Pak Sukadi itu, ini wajib Pak hukumnya untuk mendapatkan kartu akses. Nah, kartu akses inilah sebagai bukti nanti di rumah aspirasi masyarakat inilah yang harus dilayani. Itu. Dan kartu akses ini, Pak, diberikannya kepada orang yang memilih Pak Sukadi saja, tidak kayak semua masyarakat gitu. Jadi artinya orang yang memilih Pak Sukadi kan sudah memberikan mandat, Pak, atau kepercayaan. Hak suaranya itu sudah diberikan kepada Pak Sukadi. Maka wajib hukumnya bagi Pak Sukadi untuk membalas ini dengan memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat. Yang pertama, rumah aspirasi ini menjadi pusat komunikasi interaktif. Masyarakat yang membutuhkan bantuan yang bersifat pribadi mengenai apa dengan pemerintah itu melalui rumah aspirasi ini. Yang kedua, kami di rumah aspirasi wajib hukumnya membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan tentunya hal ini, Pak, saya tekankan bahwa tidak ada biaya. Ya, masyarakat itu tidak ada biaya, tidak dipungut biaya kalau mau datang ke rumah aspirasi, apakah ngurus KTP, ngurus BPJS, ngurus beasiswa, ngurus kelompok tani sekalipun. Kami bahkan justru membantu secara komprehensif. Masyarakat tidak bisa buat proposal misalkan
untuk bantuan kelompok tani, atau masyarakat masih bingung seperti apa tentang kelompok tani nanti yang baik dan benar menurut aturan. Nah, itu kita akan mengedukasi mereka, Pak, di rumah aspirasi ini. Nah, kemudian yang paling utama, rumah aspirasi mengambil peran, Pak, sebagai juru penerang ke masyarakat tentang program-program pemerintah, program-program pasar mungkin nantinya yang bersangkutan dengan masyarakat, juga program-program usaha lain yang secara langsung ataupun tidak langsung ini harus menjadi konsumsi publik supaya masyarakat tahu. Jadi bukan hanya melayani, Pak, tapi rumah aspirasi ini juga mengedukasi mereka. Kita harapkan mereka paham gitu nanti dengan rumah aspirasi.